Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di Aula Sekte S, Lin Tian mendengarkan cerita mengenai bagaimana Sekte S bisa berdiri sampai sekarang. Hal yang tak disangka Lin Tian adalah, memang benar kalau leluhur dari Sekte S ini adalah seorang yang berasal dari dunia dewa. Leluhurnya turun ke dunia biru, lalu membangun Sekte S di benua tengah. Alasan mengapa dia membangun Sekte S sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena Sekte S itu sendiri sama lamanya dengan Sekte Langit, yang benar-benar memang sudah ada sejak dulu di dunia ini. Ying Huan mulai agak mengerti sekarang, kenapa bisa Sekte S berhubungan dengan sukunya. Itu sudah jelas kalau orang yang membangun Sekte S ini, itu berasal dari sukunya sendiri. Apalagi, teknik kultivasi elemen S yang sama dengan suku S-nya. Meski itu hanya teknik yang lebih rendah jika berada di suku S alam dewa, tapi itu juga termasuk teknik yang kuat jika berada di dunia seperti ini. Tentu saja hal yang membuat Ying Huan kagum adalah, bagaimana caranya wanita yang membangun Sekte S ini, itu hanya dengan beberapa teknik yang tergolong rendah di suku S, tapi bisa membangun Sekte S yang kuat di dunia biru seperti ini. Hal seperti ini sungguh sangat mengejutkan, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ling Qingzu juga mengangguk. Sama halnya dengan Lin Tian, dia merasa kalau dunia biru ini memang layak menjadi tempat terakhirnya Kaisar Langit. Dunia ini penuh dengan misteri, serta bakat yang cukup baik dalam kalangan generasi mudanya. Oh iya An-Er, apakah masalah di dunia biru telah selesai? Tanya Ying Huan. Untuk sekarang kurang lebihnya sudah selesai, tapi setelah kembali ke dunia dewa, entah apa masalah yang akan kita temui nanti, jawab Lin Tian dengan berat. An-Er, apa maksudmu? Tanya Ling Qingzu dan Ying Huan secara serentak, sambil melihat wajah Lin Tian. Lin Tian lalu menceritakan apa yang terjadi saat dia ke Pulau Kematian, dan dia juga menceritakan apa tujuan orang-orang itu ke dunia biru. Lalu dia juga dengan cepat menerangkan, tentang teknik kultivasi yang digunakan oleh orang-orang tersebut kepada Ling Qingzu dan Ying Huan. Jika kamu benar, maka memang benar dunia dewa akan masuk dalam kerusuhan tiada henti. Dan jika aku benar, maka tubuh aslinya pasti berada di alam langit. Tapi sepertinya, dia juga memiliki kloningan di dunia dewa, ucap Ying Huan dengan wajah yang sedikit tidak enak dipandang. Lin Tian juga mengangguk setuju. Memang benar apa yang dikatakan Ying Huan, itu sama halnya dengan yang sedang difikirkan oleh Lin Tian juga. Dan lebih jauh lagi, kemungkinan besar hal buruk akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Suanyin, bisakah aku melihat tempat kamu dibesarkan ini? Tanya Lin Tian kepada Mu Suanyin dengan tersenyum lembut. Mendengar perkataan Lin Tian, tentu saja Mu Suanyin hanya melihat ke arah Master Sekte S yang juga gurunya untuk meminta izin. Master Sekte S pun tersenyum sambil mengangguk. Itu tandanya kalau dia memberi izin, untuk Lin Tian dibawa keliling oleh Mu Suanyin. Akhirnya Lin Tian dan Mu Suanyin pergi dari aula, dan di aula itu Ying Huan memberikan beberapa teknik untuk Sekte S, agar nanti mereka bisa memperkuat diri mereka. Dan dengan ini, Ying Huan juga berharap Sekte S ada yang berhasil naik ke dunia dewa. Jika ada yang naik, maka mereka diizinkan masuk ke suku S untuk berlatih di sana. Karena bagaimanapun juga, Sekte S ini bisa dibilang masih anggota keluarganya. Di dalam Sekte S, Lin Tian diajak keliling-keliling oleh Mu Suanyin. Awalnya Lin Tian dibawa ke tempat tinggal Mu Suanyin yang sederhana, dan setelah melihat tempat tinggal Mu Suanyin, wajah Lin Tian terlihat semakin lembut. Dia tidak menyangka, kalau wanitanya ini ternyata sangatlah sederhana.
Karena di tempat tinggal Mu Xuanyin tidak ada banyak barang berharga, dan kamarnya tidak seperti kamar para wanita pada umumnya. Kamarnya sangat tenang, dan juga membuat hati lebih baik, ucap Lin Tian. Disinilah aku tinggal, dan di sini juga aku berlatih. Aku juga merasa tenang dan betah selama di sini. Di saat aku belum mengenalmu, ucap Mu Xuanyin sambil memegang dan merebahkan kepalanya ke bahu Lin Tian. Lin Tian tersenyum, dia tahu kalau mungkin selama ini, Mu Xuanyin adalah wanita yang lembut. Tetapi Lin Tian yakin, pasti Mu Xuanyin merasa kesepian juga. Namun, sejak mereka berdua bertemu, saat itulah hidup Mu Xuanyin jadi lebih indah. Karena adanya Lin Tian, hidupnya menjadi lebih berwarna. Oh iya, aku ingin memberikan ini padamu, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan pedang es miliki ibunya dulu. Saat melihat pedang es itu, Mu Xuanyin sedikit mengerutkan keningnya. Dia tahu dari cerita Ying Huan, kalau sekarang pedang es ada di tangan Lin Tian. Dan bahkan, hanya Lin Tian saja yang bisa mengeluarkan kekuatan asli dari pedang es tersebut. Tapi sekarang Lin Tian memberikan pedang itu kepada dirinya, dan hal itu membuat dia tidak mengerti dengan tujuan Lin Tian. Ambillah ini. Aku sudah memiliki tombak kaisar, dan juga pedang melahap. Meskipun pedang es ini kuat, tapi sekarang aku sudah memiliki senjata yang lebih cocok dengan elemen esku, ucap Lin Tian. Lalu dia mengeluarkan sebuah pedang, yang hampir mirip dengan pedang es. Tapi anehnya, pedang itu memiliki warna yang berubah-ubah. Saat Mu Xuanyin melihat pedang itu, dia semakin tidak mengerti dengan maksud Lin Tian. Pedang ini namanya pedang 4 elemen, dan aku membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan yang aku ambil dari Sekte Langit di dunia dewa. Kekuatannya bisa menampung kekuatan elemen esku, dan bahkan bisa dibilang lebih kuat dan pedang es itu, jelas Lin Tian. Bukan karena alasan lain, memang biar kalau pedang yang dia buat ini sangatlah unik, dan bahkan memang khusus untuk dirinya. Karena pedang ini bisa berkembang bersama dengan kekuatan Lin Tian, jadi pedang itu tidak memiliki masalah kalau saat Lin Tian menggunakan perubahan elemen esnya. Lalu untuk alasan lain kenapa dia memberikan pedang es kepada Mu Xuanyin, itu karena pedang ini cocok dengan tubuh Mu Xuanyin. Dengan gabungan kekuatan yang ada pada dirinya, Lin Tian yakin kalau Mu Xuanyin akan menjadi lebih kuat lagi. Dan jika pedang es ini terus bersinar, maka kamu akan tahu kalau aku masih hidup. Tapi jika pedang ini tidak lagi bersinar, itu berarti aku telah mati. Kamu juga bisa menemukanku dengan mudah, dan kamu hanya mengikuti pedang es ini saja, ucap Lin Tian. Gaplok, jangan mengatakan hal seperti itu lagi, ucap Mu Xuanyin yang menamparkan wajah Lin Tian karena marah. Lin Tian yang ditampar oleh Mu Xuanyin tidak marah, dan dia malah tersenyum kemudian memeluk wanita, yang mulai menjatuhkan air mata dari mata indahnya. Maafkan aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi, ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. Ucap Mu Xuanyin sambil menangis di pelukan Lin Tian. Yang tidak mereka sadari adalah, pedang es Phoenix yang masih terbang di belakang mereka, itu seperti menangis juga. Itu karena, ada tetesan yang air jatuh dari gagang pedang tersebut. Cerita berpindah. Saudaraku, ucap seorang pria. Di sebuah puncak yang cukup gelap, di sana terdapat seorang pria yang sedang berlatih sambil menutup matanya. Dia dengan tenang terus berlatih, meski telah dipanggil oleh orang lain di belakangnya. Melihat betapa seriusnya orang di depan mereka, dua orang yang datang itu agak cemas dan juga khawatir. Karena tujuan mereka datang ke sini adalah, untuk mengatakan sesuatu kepada saudara pertamanya itu. Ada apa? Kenapa wajah kalian berdua terlihat begitu cemas? Tanya pria itu ke arah dua orang yang baru muncul. Keduanya saling memandang, dan terlihat agak resah. Mereka masih bingung,
Apakah mereka harus memberitahu kakak mereka atau tidak, dengan hal yang terjadi sekarang ini? Kenapa kalian diam saja? Bukannya kalian datang untuk mengatakan sesuatu? Ucap pria itu dengan tenang. Kakak, api iblis telah menghilang dari dunia kita. Ucap salah satu dari mereka berdua. Mendengar hal itu, wajah pria tersebut langsung berubah. Dia kemudian berdiri, dan memandang kedua saudaranya dengan tatapan yang tajam, tapi ada keraguan di matanya. Ceritakan apa yang terjadi. Bukankah adik kelima sedang memulihkan diri? Tanya pria tersebut. Kami juga tidak tahu kapan dia menghilang, tapi menurut kami, itu terjadi beberapa hari yang lalu, jawab salah satu dari mereka. Lalu dia menceritakan, kenapa mereka mengatakan kalau api iblis telah menghilang. Itu dikarenakan saat hari ini mereka datang ke tempatnya, itu tidak ada tanda-tanda kalau dia ada di tempat pemulihannya itu. Yang bahkan lebih anehnya lagi adalah, tidak ada sedikit pun aura yang ada di kediamannya. Api iblis itu sepertinya telah lenyap ke dalam ketiadaan. Mendengar hal itu, mata pria itu kembali tertutup. Jika ada yang memperhatikannya dari dekat, maka ada setetes air mata yang jatuh dari matanya. Adik, dewa jahat telah mati. Kemungkinan ada seseorang yang membuat api iblis marah, dan membuatnya jadi boneka, gumam pria tersebut, yang mana dia adalah dewa neraka. Lalu dua orang lainnya adalah dewa kehancuran, dan dewa kematian. Sedangkan orang yang dipanggil api iblis, tentu saja dia adalah dewa api iblis. Kelimanya adalah dewa, yang dulu pernah bertarung dengan Lintian di alam buatan Kaisar Langit. Dari aura mereka, jelas-jelas mereka sudah pulih sekitar 70% dari kekuatan asli mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan, jika kita biarkan, maka adik kecil akan, ucap dewa kehancuran yang sedikit resah dan cemas, dengan dewa api iblis yang menghilang secara tiba-tiba. Biarkan saja, biarkan takdirnya berjalan. Begitu juga dengan kita. Kalian harus pulih sepenuhnya, sebelum alam langit terbuka kembali. Penerus Kaisar Langit pasti akan membuka alam langit secepatnya saat itu, dan di sana akan ada perang besar antara 4 kubu, jelas dewa neraka. Mendengar hal itu, keduanya langsung terdiam. Mereka mengepalkan tangan dengan sangat keras, dan mereka juga mengerti dengan apa yang dimaksud oleh dewa neraka. Apakah mereka harus mengorbankan saudara mereka lagi untuk rencana besar ini? Mereka memandang ke arah dewa neraka dengan wajah yang sangat sedih untuk beberapa alasan, dan mereka bisa melihat wajah tegas kakak mereka ini. Tapi sesungguhnya, orang yang paling menderita di antara mereka tentu adalah kakak mereka, yaitu dewa neraka. Mereka menghela nafas sambil menenangkan diri mereka. Baiklah kak, kami berdua mengerti. Kalau begitu, aku dan adik ketiga pamit, ucap dewa kematian. Ya, pergilah, balas dewa neraka dengan santai. Lalu, keduanya pergi meninggalkan dewa neraka sendirian di tepi puncak tersebut. Dewa neraka berbalik, dan kemudian menatap ke bawah puncak tersebut. Di bawahnya itu banyak makam yang tak terlihat jelas makam siapa, jika dilihat dari puncak di mana dewa neraka berada. Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah harus mengorbankan banyak nyawa lagi? Ucap dewa neraka yang suaranya sudah mulai serak. Entah apa yang difikirkan oleh dewa neraka di sana, untuk sekian kalinya saat dia melihat ke bawah puncak tersebut, air mata jatuh membasahi pipinya dengan cepat. Adik, aku gagal menjadi kakak kalian semua. Aku adalah orang yang egois, yang membuat kalian mengalami semua hal buruk karenaku. Ucap dewa neraka sambil berlutut di puncak tersebut sambil menangis. Adik kelima, aku tahu kamu pergi bukan untuk membalas dendam. Tetapi hal yang kamu lakukan, itu di luar hal yang telah aku pikirkan. Aku berharap di suatu saat nanti,
kita semua bisa mengakhiri takdir menyedihkan ini dan hidup bahagia bersama-sama, ucap Dewa Neraka dengan sedih, dan air mata berjatuhan di puncak tersebut. Tangannya mengepal untuk sementara waktu, lalu dia berdiri dan memandang langit malam di sana, dengan wajah yang sudah tenang kembali. Kaisar Langit, ucap Dewa Neraka sambil mengerutkan keningnya. Siapa lagi yang kamu kirim ke dunia dewa sekarang? Tanya seorang yang juga memakai pakaian hitam, dengan lambang naga Phoenix di pakaiannya. Hehehe, apakah kamu kenal Dewa Api Iblis? Tanya orang lain, yang mana, dia adalah orang yang mengirimkan bawahannya untuk mencari warisan Kaisar Langit sebelumnya. Oh, jadi, tiba-tiba saja orang yang tadi bertanya tersenyum di balik penutup wajahnya, dan dia mengerti apa yang akan dilakukan oleh temannya itu. Sekarang dia telah aku kirim ke dunia dewa, untuk membuat kekacauan kecil sebelum kekacauan besar, jawab orang itu. Mendengar hal itu, keduanya tertawa senang dalam kebahagiaan. Kata-kata kehancuran, itu seperti sebuah kebahagiaan bagi mereka. Jelas saja, karena mereka berdua sangat menyukai kalimat kehancuran. Kita harus berhati-hati, karena kita gagal mendapatkan warisan Kaisar Langit. Kemungkinan besar orang-orang itu juga tidak akan tinggal diam lagi. Mari kita bergerak, dan menemukan siapa penerus Kaisar Langit itu, ucap orang yang satunya lagi. Kamu benar, tapi aku tidak tahu seperti apa wajah mereka di saat mereka tahu, kalau Tuan kita telah memiliki rencana yang sangat mengerikan untuk dunia dewa, hahaha. Orang yang lain tertawa bahagia, saat mereka mengingat rencana dari tuannya. Keduanya pun mulai tertawa bahagia, lalu mereka ingin tahu seperti apa dunia dewa, dan bagaimana mereka akan bertahan. Karena jika dunia dewa tidak bisa bertahan, maka dunia di bawahnya akan terkena dampak dari dunia dewa. Di suatu tempat, penerus Kaisar Langit, seorang pria dengan tubuh dikelilingi api hitam dengan cepat terbang, itu seperti naga iblis yang menuju portal dimensi yang bisa dibilang sangat kacau. Dan bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, apabila dia berhasil masuk ke dalam portal tersebut. Karena sudah jelas kalau ruang di sana juga sangat kacau, dan bahkan bisa membuat dia mati di dalamnya. Tapi terlihat di matanya kalau dia sudah tidak peduli lagi, dan langsung masuk menembus ke dalam portal tersebut dengan keras, hingga membuat getaran yang cukup besar di sekitarnya. Bang! Hahaha, penerus Kaisar Langit, tunggu aku. Kita akan segera bertarung, dan aku akan membalaskan dendam saudaraku padamu, teriak pria tersebut sambil menghilang ke dalam portal, dan disertai dengan kehancuran portal itu juga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.